misalnya Lesti tetap mau mencabut laporannya, tapi proses hukum terkait dengan penyakit yang dia derita yang mengakibatkan kondisi fisik dan psikisnya itu harus tetap ditindaklanjuti. Jadi pidananya itu tetap ditindaklanjuti sama polisi walaupun misalnya Lesti sudah mengundurkan diri. Terkait tentang Lesti Bilar, gitu kan. Apakah KPI sendiri akan mencabut larangannya soal pelaku KDRT untuk tampil lagi di televisi seperti apa nih Bu? Kalau misalkan mereka sudah akur kembali atau rujuk kembali seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi gini, dalam peraturan standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia itu diatur ya bagaimana KPI ya memberikan perlindungan kepada anak dan remaja ya dalam semua aspek program siaran melalui pengawasannya ya. Nah, kalau pengawasan itu kan ngomongin isi atau konten siaran itu kan bukan hanya apa yang disampaikan, tapi juga siapa yang menyampaikannya. Maka semua pihak yang ada di layar kaca itu bisa mempunyai pengaruh ya kepada penontonnya gitu ya. Nah, terkait dengan kasus KDRT yang belakangan ini muncul yang memang salah satu korbannya adalah artis ya, public figure, dan pelakunya pun diduga adalah public figure, maka memang ini sifatnya ya gini. Semua yang ada yang tampil di layar kaca itu harus memberikan contoh. Maka kita minta media penyiaran, media dalam hal ini bukan saja menyampaikan informasi yang seimbang tentang pemberitaan kasus, salah satunya kasus KDRT ini, tapi juga bisa mendorong gitu ya, bisa mendorong dan mempengaruhi isi pemberitaan yang berpihak kepada korban gitu ya. Karena bagaimanapun korban kekerasan atau korban KDRT ini harus diberikan perlindungan yang notabene itu adalah banyak perempuan. Maka Komisi Penyiaran Indonesia konsisten terhadap aturan yang sudah ada bahwa semua program siaran baik di televisi dan radio harus secara utuh memberikan perlindungan kepada anak dan remaja dan secara khusus kepada perempuan. Gitu. Artinya memang korban juga termasuk Lesti tidak dibolehkan lagi Bu untuk tampil di TV atau mungkin seperti apa aturan? Efek dari apa yang disampaikan oleh pemberitaan ya atau informasi yang disampaikan oleh media itu kan sebenarnya dampaknya bagi pemirsa atau penonton karena punya potensi ditiru ya. Jadi misalnya para pelaku KDRT itu dianggap udahlah nanti bisa siapapun bukan hanya public figure, siapapun ya para pelaku kekerasan, pelaku KDRT, jangan nanti akhirnya media memberikan pengaruh bahwa perbuatan itu sesuatu yang biasa aja ya, padahal lagi-lagi perbuatan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Dan itu makanya kan stop terhadap kekerasan dan salah satu perlindungan kepada teman-teman yang terlibat korban kekerasan itu kan sudah dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Maka media punya peran di situ gitu. Artinya memang walaupun sudah rujuk dan sudah saling minta maaf tampil di TV masih tetap tidak diperbolehkan hingga waktu yang tidak ditentukan atau seperti apa sih? Gini. Ada fungsi informasi tadi sudah sampaikan, ada fungsi menghibur, tapi dampak yang paling mempengaruhi dari fungsi media itu adalah ketika dia mencontoh figur yang dia sukai gitu ya. Misalnya anak nih ya, misalnya si A si B tampil di televisi misalnya gitu ya. Nah, sosoknya dia ini kan bukan sosoknya dia semua tentang dia, itu akan menjadi contoh. Makanya KPI berharap media lebih berhati-hati ya, lebih bijak gitu ya, lebih selektif untuk siapapun yang akan tampil di layar kaca gitu ya. Ada semacam seleksi gitu ya di internal teman-teman di lembaga penyiaran.
agar semua yang tampil, harapan ini KPI itu kan punya tujuan isi siaran itu berkualitas. Kualitas itu kan dilihat dari isinya. Isinya itu bukan hanya apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan itu juga penting. Karena secara keseluruhan semua yang tampak di layar kaca itu akan menjadi contoh dan bisa memberikan pengaruh bagi penonton. Walaupun itu hanya sekedar menghibur ya Bu, tidak untuk kayak lebih ke personalnya. Itu kan kayak suatu pekerjaan nih Bu, gitu kan. Ya gini, KPI Komisi Penyiaran Indonesia tidak melarang gitu ya, tidak bisa melarang orang untuk bekerja, nggak bisa. Tapi KPI karena diberi kewenangan untuk mengawasi ya semua isi program siaran, maka semua yang tampil di televisi itu ada batasannya. Nah, tujuan dari penyiaran itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, membina watak jati diri bangsa. Ya, kita pengen ke depan ya anak-anak bangsa, anak-anak kita, perempuan untuk ke depan gitu, mereka bisa mendapatkan figur-figur yang layak menjadi contoh di depan layar kaca. Nah, televisi inilah. Fungsi edukasi televisi itu harus dijalankan dengan baik. Menjadi suatu apa ya, kayak untuk memboikot gitu kan. Ya sama sebenarnya KPI juga memang sudah memboikot, tapi kan ke depannya, tapi kan memang kalau di luar negeri kan memang kalau udah diboikot ya kamu udah nggak bisa lagi tampil di TV gitu kan. Nah, berlaku tidak sih untuk di Indonesia sendiri? Kan media kan fungsinya mencerdaskan. Semakin masyarakatnya cerdas, masyarakat penonton atau pemirsa semakin selektif untuk memilih tontonan yang dia sukai. Maka ya, mungkin banyak nih media televisi banyak di kita, radio juga termasuk. Kalau ternyata ya media televisi tidak mampu memberikan tontonan yang mencerdaskan, isinya juga tidak berkualitas, ya pasti ditinggalkan sama penontonnya. Ya, dan ini akan terseleksi secara alamiah. Dan apalagi sekarang kompetisi media itu sudah face dengan media baru. Maka tontonan berkualitas itu semakin hari semakin dibutuhkan, dan karena juga secara langsung sudah mengedukasi masyarakat dan masyarakat jadi semakin cerdas gitu. Monggo, tadi sudah. Ya sudah. Selesai kan? Gini, kalau dia mau bekerja kita nggak bisa larang, itu kan haknya dia. Maka kita dorong media, kalau misalnya kamu mau layar kacamu bersih, berkualitas, kamu pilih dong orang-orang yang memang figurnya itu benar-benar layak ditampilkan di layar kaca, itu maksudnya. Iya. Ya, jadi karena kan anak-anak kan kalau nonton kan si A dia kayak apa, apalagi sekarang medsos kan udah bisa searching. Nah, kalau dia dapat informasi yang boleh dibilang tidak layak dicontoh dari seorang figur itu, dan ternyata dia tampil di televisi, loh kok dia para pelaku, misalnya pelaku kekerasan, dia kan KDRT bebas di layar kaca, jadi akhirnya itu dianggap sesuatu yang biasa, padahal pelaku kekerasan jika terbukti itu kan konsekuensinya pidana penjara. Pidana. Nah, tapi kan ini kan belum terbukti nih Bu, gitu kan. Nah, gimana tuh tanggapannya KPI selama masih dalam urusan kayak semacam jalur hukumnya kan belum ketemu nih gitu kan. Kalau proses penyidikan, proses penyelidikan dan penyidikan itu kan kewenangannya kepada polisi. Ya. Karena kan istilahnya tuh sifatnya aduan, apa sih istilahnya? Nanti saya tanya. Dia tuh sifatnya bukan aduan, apa sih namanya tadi, bisa dipotong ya? Saya takut tadi delik aduan. Jadi dia sifatnya kan delik aduan. Jadi kalau delik aduan itu kalau misalnya suatu saat itu dicabut, itu kan dia bisa. Tapi ini nggak diliput ya, cuma aku ngomong gini ya. Jadi dia sifatnya delik aduan. Tapi delik aduan juga nanti dilihat. Delik aduan tadi apakah yang dirasakan oleh korban ini rasa sakit atau bisa menimbulkan penyakit. Nah gitu. Misalnya kalau rasa sakit kan berarti kan nanti ada visum, terus diobati kan sembuh.
Nah, tapi kalau misalnya penyakit, misalnya informasinya kan si Lesti kena apa? Tenggorokannya. Nah, akibat dari tenggorokannya itu misalnya Lesti menyebabkan dia cacat, jadi akhirnya dia masuk kategori disabilitas misalnya gitu ya, cacat dan akhirnya tidak bisa menyanyi lagi. Nah, itu beda konsekuensinya, itu polisi harus tetap menindaklanjutinya gitu. Karena itu sudah menyakiti fisik maupun psikisnya korban. Nah, maksudnya kita itu selain media ini selain menyampaikan informasi yang berimbang soal pelaku dan korban misalnya, tapi kan bagaimanapun kita mendorong media tetap berpihak kepada korban kekerasan gitu, dan apalagi itu perempuan. Juga media itu inginnya kita nih ya menghindari pemberitaan yang bisa mempengaruhi kondisi korban. Nah gini, kan korban ini kan sehingga dia merubah pikirannya, merubah aduannya gitu, merubah pendapatnya yang tadi misalnya dia sudah strong, sudah kuat untuk melapor, tiba-tiba dia mencabut laporannya. Nah, harusnya media tuh mendorong supaya korban itu tetap kuat dengan pemberitaan-pemberitaan yang mengarahkan kepada keberpihakan kepada korban. Nah, itu yang intinya kan. Jadi gini, sekarang kan jangan sampai prosentase, kan sekarang kan udah banyak pemberitaannya bahwa Rizky Bilar bahwa dia merasa kayaknya nggak melakukan sebut, terus misalnya pengacaranya bilang itu nganggap hal yang biasa. Padahal kan sudah jelas informasi dari kepolisian kalau kan dia udah ada visumnya gitu kan, visumnya dia memang ada memar gitu ya. Nah, harusnya itu yang didorong sama media. Kalaupun misalnya Lesti tetap mau mencabut laporannya, tapi proses hukum terkait dengan penyakit yang dia derita yang mengakibatkan kondisi fisik dan psikisnya itu harus tetap ditindaklanjuti. Jadi pidananya itu tetap ditindaklanjuti sama polisi, walaupun misalnya Lesti sudah mengundurkan diri. Nah, tapi kan posisi KPI itu nggak bisa ngomong gini karena bukan kewenangan kita ya. Yang bisa ngomong itu adalah Komnas Perempuan atau teman-teman aktivis perempuan yang melihat perspektif. Nah, KPI mendorong media tetap berpihak kepada korban, sampaikan informasi tetap berimbang, tapi ingat, lebih hati-hati untuk memberitakan informasi yang memberi mempengaruhi korban untuk merubah pikirannya. Ya, misalnya salah satunya adalah mencabut laporannya itu. Nunggu dari pihaknya si Bilar untuk